Halo guys, selamat datang di channel Sederhana. Di mana saja Anda berada, semoga disehatkan badan dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan film Jackie Chan yang berjudul Rumble in the Bronx, yang menceritakan Jackie datang ke Amerika untuk menghadiri pernikahan pamannya. Namun sesampainya di Amerika, dia terjebak dengan geng motor dan mafia. Bagaimanakah keseruan filmnya? Mari simak alur cerita berikut ini. Di film kali ini, yang mana Jackie bernama sebagai Kung dan pamannya bernama Bill. Dan Bill sendiri di sini memiliki sebuah supermarket, yang mana di daerah ini sangatlah tinggi tindakan kriminal. Sesampainya di rumah Bill, Kung membereskan barang bawaannya karena pamannya ingin mengajak ke toko untuk mengenalkan Kung pada calon bibinya. Sebelum berangkat ke toko, mereka kedatangan anak kecil yang bernama Denny, yang mana Denny adalah tetangga Bill yang tinggal bersama kakaknya, seorang perempuan yang bernama Nancy. Setelah sampai di toko, dia pun disambut oleh calon bibinya dengan gembira. Tak lama setelah itu, datanglah seorang wanita yang bernama Elina yang akan membeli toko pamannya. Setelah harga sudah disepakati, maka toko itu pun sudah menjadi milik Elina. Demi kelancaran pernikahannya, Bill pun menyewa mobil pada temannya. Lalu temannya meminta Bill untuk menjaga mobilnya dengan baik agar saat dikembalikan nanti tidak ada goresan ataupun lecetan sedikit pun pada mobilnya. Pada malam hari, datanglah geng motor untuk melakukan aksi balap liar. Setelah sepakat taruhan, maka masing-masing pacar ketua geng telah bersiap untuk melakukan aksi balap liarnya. Salah satu ketua geng motor bernama Tony dan pacarnya bernama Nancy. Namun setelah melihat motor balap liar itu menaiki mobil-mobil yang tersusun rapi di pinggir jalan, dia langsung membangunkan pamannya. Lalu Kung menghalangi Nancy, yang mengakibatkan geng Tony kalah. Di saat pernikahan pamannya, datanglah Elina seorang diri. Lalu Kung datang dan menawarkan dirinya untuk membantu Elina di toko. Dan pamannya Bill pun merasa senang. Setelah keesokan harinya, pamannya pun pergi untuk berbulan madu dan menyerahkan apartemennya kepada Kung untuk sementara waktu. Saat Kung mulai bekerja di toko, dia pun melihat anak buah Tony yang bernama Angelo yang sedang menjarah toko Elina. Setelah mau membayar, lalu Elina pun menyuruh Angelo untuk membayar semua barang yang telah diambilnya. Namun Angelo tidak mau membayar dan langsung memberontak bersama temannya. Lalu Kung mendekatinya dan memberinya pelajaran kepada mereka. Saat malam hari tiba, Kung pun berangkat pulang. Waktu di perjalanan pulang, dia pun melihat seorang wanita yang diganggu oleh anak buah Tony. Namun itu hanyalah jebakan Tony saja untuk membalas kepada Kung atas kejadian tadi siang.
Setelah menyiksa Kung, Nancy pun pulang ke rumahnya. Saat Nancy ingin membuang sampah, dia terkejut dengan kedatangan Kung yang berlumuran darah. Lalu Denny melihat dan menyuruh kakaknya untuk menolong Kung. Di saat Kung sadar, semua lukanya sudah diobati sama Nancy. Di waktu Kung berangkat kerja, dia dihadang oleh Tony dan anak buahnya. Lalu di sini memperlihatkan sekelompok mafia yang sedang bertransaksi berupa berlian. Namun para mafia berniat untuk mencurangi kliennya itu dengan cara menabrak mobilnya di jalanan. Sedangkan Angelo dan temannya kebetulan ada di situ. Lalu mereka mendekati dan mengambil sebuah koper milik korban. Saat dalam pengejaran, Angelo sedang mengetahui bahwa koper yang dibawanya itu isinya berlian. Setelah dia terpojok, lalu dia menyimpannya di dalam bantal kursi roda milik Denny. Dan akhirnya polisi pun datang untuk menangkap mereka. Setelah Kung membereskan kursi roda milik Denny, Denny pun memanggil Kung untuk memperlihatkan bantal barunya yang dibelikan oleh Nancy. Denny pun memanggil kakaknya untuk keluar. Namun kakaknya merasa enggan untuk keluar. Setelah Denny bercerita tentang kakaknya yang kurang memperhatikannya, Nancy pun keluar dan bertemu Kung untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Sedangkan Kung dengan tulus memaafkan Nancy. Dan di kantor polisi pun Angelo dan mafia dibebaskan karena tidak memiliki bukti. Ketika malam hari tiba, kelompok mafia pun datang ke tempat Kung untuk mencari berlian. Lalu bertemu Kung dan para mafia itu mengaku bahwa dirinya adalah FBI dan meminta Kung untuk menghubungi mereka jika menemukan barang yang mereka cari. Di sebuah klub malam, salah satu anak buah Tony melihat Nancy bersama Kung. Lalu dia bergegas untuk memberitahu kepada Tony, dan disitulah terjadi aksi kejar-kejaran. Karena kedekatan Kung dengan Nancy, maka datanglah Tony dan anak buahnya ke toko Elina untuk mengobrak-abrik barang dagangannya. Di tengah-tengah kesibukan mereka, Tony tidak mengetahui kedatangan para mafia yang menculik kedua anak buahnya. Dan kedua anak buahnya itu pun diinterogasi oleh para mafia untuk mengatakan di mana keberadaan Angelo. Namun keduanya tidak mengetahui, maka salah satu dari mereka harus mati. Setelah Kung mengetahui ulah Tony di toko Elina, lalu Kung langsung bertanya kepada Elina, di mana keberadaan Tony sekarang. Sesampainya di markas Tony, lalu Kung mengajak Tony untuk berduel. Setelah Kung memenangkan pertarungan itu dan menasihati Tony beserta anak buahnya. Namun datanglah anak buah Tony dengan membawa kantong plastik yang berisi potongan tubuh temannya. Dia pun menjelaskan pada Tony jika tidak mengembalikan barang yang dibawa Angelo, mereka semua akan mati. Kung pun ingin membantu dengan melaporkan kepada FBI yang dikenalnya.
Setelah bertemu dengan FBI, Angelo pun mengenali mereka bahwa mereka bukanlah FBI, melainkan para mafia yang menginginkan berlian itu. Saat Angelo sudah terpojok, lalu dia mengatakan bahwa berlian itu dia sembunyikan di bantal kursi roda Denny. Kung pun mengatakan bahwa dia mengetahui bantal tersebut dan akan mengambilnya. Sesampainya di apartemen, mereka tidak menemukan apapun. Setelah Kung melihat bantal lama milik Denny, dia pun ingin mengambilnya. Di saat itu juga terjadilah perlawanan kedua mafia itu. Setelah melihat berlian itu, Kung pun langsung bernegosiasi agar Nancy dan temannya dibebaskan. Lalu para mafia itu setuju dan para mafia itu bertanya kepada Tony di mana tempat tinggal Kung. Namun Tony yang tidak tahu dia mengatakan Kung memiliki toko. Dan toko itu pun dihancurkan oleh para mafia. Setelah kejadian itu, Kung pun meminta bantuan kepada polisi. Dan ternyata bos para mafia itu adalah buronan polisi yang bernama Tiger. Setelah bernegosiasi kepada para mafia itu, Kung pun membuat kesalahan dengan menyebut nama Tiger. Lalu mafia itu mencurigai Kung bahwa dia bekerja sama dengan polisi. Setelah mafia itu memberitahukan kepada bosnya, dan bosnya pun menyuruh membunuh Kung serta tidak perlu lagi untuk mencari berlian itu. Namun Kung tidak tinggal diam. Dia pun langsung melawan. Dan terjadilah kejar-kejaran. Let's go! They're on the underground! They've done! Just get away from the car! Setelah Kung dapat meringkus para mafia itu dan menemukan teman-temannya, dia pun meminta untuk diajari cara mengemudikan kendaraan amfibi tersebut dengan tujuan untuk menangkap bos mafia itu yang bernama Tiger. Dan cerita pun sudah selesai.